Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update 4 saham yang akan bagi dividen lagi di akhir tahun 2024 ini. Kira-kira saham mana nih yang paling menarik untuk investasi? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham TSPC yang akan bagi dividen interim 112,7 miliar rupiah. Jadi untuk jadwalnya teman-teman silahkan simak ya. PT Tempo Scan Pacific Tbk akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham sebesar Rp25 per sahamnya guys ya. Untuk tanggal cum date-nya di 2 Desember 2024, sedangkan untuk tanggal ex-date dividen di 3 Desember 2024. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan dividen dari TSPC tentunya harus membeli terakhir itu di 2 Desember 2024. Sedangkan untuk tanggal pembayaran dividen adalah 19 Desember 2024. Jadi untuk saham TSPC ini memang saham dengan fundamental yang cukup oke guys ya dan juga rutin bagi dividen, di mana terakhir bagi dividen adalah di 2 Juli 2024 untuk tanggal cum date dividen final dan juga dividennya Rp75 per saham. Ditambahkan dengan dividen interim yang akan dibagikan ya Rp25 per saham, berarti TSPC di tahun 2024 ini bagi dividen Rp100 per saham seperti itu. Lalu bagaimana dengan teknikalnya? Nah, untuk TSPC ini di hari Jumat lalu itu masih close di harga yang sama dan kita lihat di 4 hari terakhir ini cenderung sideways saja. Namun kita cek juga ternyata cukup netral ya, meskipun ada akumulasi nih dari top 1. Nah, teman-teman bisa melihat ya kecenderungan akumulasi distribusi ataupun netral seperti ini ketika teman-teman melakukan analisa dengan menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading. Dan tentunya fitur-fitur yang ada di Stockbit ini cukup lengkap ya, sehingga pastinya akan sangat memudahkan kita baik menganalisa fundamental ataupun dalam analisa teknikal guys ya. Karena beberapa indikator yang ada di Stockbit juga kita bisa gunakan ya guys ya, atau bisa kita mix juga lebih dari 4 atau bahkan 5 indikator sekaligus. Berbeda dengan di TradingView, teman-teman hanya dibatasi menggunakan 2 indikator saja ya di dalam chartnya. So, teman-teman yang ingin mendaftar ataupun mendownload Stockbit Sekuritas silahkan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi untuk TSPC ya, kita lihat ternyata masih di zona oversold-nya. Namun, sejak pembagian dividen final, harga TSPC ini sempat melambung sangat tinggi. Dari level 1.900 sampai 2.000-an hingga ke level 2.800-an guys ya. Jadi dalam istilah lain memang harga TSPC ini sudah naik sangat tinggi ya. So, kita akan mencari ya saham-saham yang masih punya potensi untuk bisa naik lagi dan tentunya juga rutin bagi dividen. Tapi sejauh ini kita melihat ya memang saham TSPC ini masih, ada net sell asing 669 jutaan dan ini memang tidak terlalu besar ya, namun kita melihat adanya kecenderungan take profit dari investor asing. Oke guys, jadi berdasarkan kalender yang ada di Stockbit Sekuritas guys ya, untuk pembagian dividen dari beberapa saham yang akan menggelar cum date dividennya, itu di tanggal 26 November ada Relv ya dengan dividen Rp0,19, lalu IDEA Rp0,85 dan juga Adro akan bagi Rp1.359 per sahamnya. Dengan penutupan harga terakhir di Rp3.750 per saham, maka indikasi dividen yield dari Adro adalah 36%. Dan tentunya akan lebih besar lagi ya jumlah dividen yield yang akan teman-teman terima jika kalian itu mempunyai average rata-rata di harga 2.300 misalkan atau di 2.500-an. Pastinya dividen yield yang akan teman-teman dapatkan juga lebih besar lagi ya. Lalu ada saham Mcall yang juga akan bagi dividen Rp110 per saham di harga Rp5.350 per sahamnya. Jadi untuk Mcall dividen ini yield-nya itu 2% saja. Sedangkan juga PNGO yang akan bagi dividen Rp40 per saham di harga Rp1.800 itu yield-nya juga sekitar 2,2 persenan ya. Untuk tanggal cum date Mcall dan PNGO ini masing-masing di 28 November 2024. Yang pertama kita akan bahas dulu ya untuk saham PNGO-nya. Untuk PT Pinago Utama Tbk ini adalah perusahaan di sektor barang baku syariah dan kita lihat juga ada kenaikan 2,86% di harga Rp1.800 per saham. Secara fundamental memang kita melihat guys ya adanya potensi penurunan laba bersih nih dari PNGO, tapi jika kita lihat ya untuk historical dividennya ternyata dividen yield di tahun 2024 ini mencapai 6,78%, yang artinya PNGO ini juga merupakan saham yang rutin bagi dividen.
Untuk profitabilitasnya memang cukup rendah ya, hanya 6,53% saja net profitnya. Lalu kita lihat juga dari, valuasinya ternyata PE ratio 7,6 kali dan juga PBV 1,58 kali. Nah, jadi apakah PNGO ini menjadi salah satu saham yang menarik untuk teman-teman atau tidak? Kalau menurut saya sih belum ya, guys, ya. Ini belum terlalu menarik meskipun dari dividen yield-nya ini cukup oke. Dan juga PNGO di, dividen, November ini ya, akan bagi Rp40 per saham, sedangkan di Juni 2024 lalu, itu bagi Rp52 per saham. Jadi total Rp92 per saham ya untuk dividen, final dan juga dividen interimnya. Kita lanjut ke saham Adro, guys. Untuk Adro ini ada kenaikan ya di hari Jumat lalu 1,9% di Rp3.750 per saham. Adro ini akan bagi dividen besar, guys, ya, Rp1.359 per saham, sedangkan di 27 Mei 2024 lalu ya untuk dividen finalnya hanya Rp209 saja. Jadi ini adalah tambahan dividen final ya dari Adro dan merupakan salah satu dividen yang paling besar gitu, guys, ya, yang ada di IHSG. Selain itu juga yang pernah bagi dividen, final ya 30% adalah PTBA ya. Jadi untuk Adro kalau misal kita lihat ya dari sisi teknikalnya, memang di hari Jumat lalu itu ada kenaikan 1,9% dan closing di Rp3.750 per saham. Namun, beberapa hari perdagangan yang lalu memang kita melihat, guys, ya, bahwa investor asing ini sebenarnya masih cenderung distribusi, terutama sejak di tanggal, 7 November 2024 ya sampai di 22 November lalu, itu memang investor asing masih cenderung distribusi. Apakah ada potensi memang investor asing ini tidak mau terjebak, guys, ya, dalam dividen trap-nya Adro? Nah, kemungkinan seperti itu. Ya mereka tidak, suka ketidakpastian, jadi mereka mungkin mengamankan modalnya dengan take profit. Namun, teman-teman investor yang masih pegang di harga bawah, mungkin, masih ingin ya untuk, meng-hold Adro yang nanti juga akan berubah nama menjadi Alamtri ya, dan juga teman-teman akan menebus PUPS-nya. Itu juga oke ya, karena teman-teman akan mendapatkan porsi IPO-nya AAD lebih besar ya, dengan tebus di PUPS. Berbeda dengan teman-teman yang ikut IPO, mungkin penjatahannya akan kecil dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau misal teman-teman Adro, pasti akan mendapatkan, saham AAD sesuai jatahnya gitu, guys, ya. Jadi memang lebih diuntungkan dan itu menjadi keuntungan tersendiri untuk teman-teman holder Adro. Untuk Adro sendiri memang masih ada net sell asing ya di hari Jumat lalu 13,6 miliar dan kita lihat juga memang beberapa investor asing, masih cenderung net sell ya, atau jualan atau take profit ya di saham Adronya. It's okay, guys, ya. Tapi, penurunan harga saham Adro nanti semoga bisa tertutup oleh kenaikan IPO-nya AAD gitu, guys, ya. Jadi memang kita melihat adanya resiko ya ketika kita, ingin mendapatkan dividen dari Adro dan tentunya dividen tersebut untuk menebus PUPS-nya AAD, ya, guys, ya. Nah, saham selanjutnya yang akan kita bahas juga adalah MCall yang tadi sempat kita spill ya untuk dividennya, di mana MCall masih terjadi penurunan 0,4% di Rp5.350 per saham. Untuk MCall juga rutin bagi dividen, di mana untuk dividen final ya di 7 Mei 2024 lalu, MCall ini bagi Rp430 per saham ya, sedangkan untuk di 28 November ya, tanggal kumdet di interimnya adalah Rp110 per saham. Jadi total dividen 2024 untuk saham MCall adalah Rp540 per saham. Dan tentunya ini adalah dividen yang rutin dibagikan oleh saham batubara, yakni PT Prima Andalan Mandiri Tbk ya, atau kodenya adalah MCall, seperti itu. Jadi untuk harga saham MCall ya kita lihat juga memang, cukup volatil, namun investor asing ini memang tidak terlalu besar ya masuk di MCall ini. Jadi kemungkinan yang, banyak memperdagangkan MCall adalah investor retail dan juga investor domestik. Untuk harga sahamnya sempat naik ya ke 5.600 namun kembali turun sampai di level saat ini di 5.300-an. Dan di hari Jumat lalu juga kita lihat masih ada distribusi ya terutama dari NI, AI, AZ, XL, dan juga AK. Sebagai top sellernya ada NI ya 57,3 jutaan, sedangkan AI 32,7 juta. Dan kita lihat beberapa investor retail juga ada yang akumulasi di saham MCall ya, kemungkinan mereka juga melakukan dividen investing untuk saham MCall. Nah, yang menjadi pertanyaan besar ya, selain dengan saham Adro yang memang sedang banyak diperbincangkan gitu ya, adalah saham Demas. Nah, ini sengaja ya tidak saya masukkan, guys, ya, karena Demas ini yang pertama memang belum ada pengumuman. Ya, belum ada pengumuman dividen di bulan Desember ini. Tapi memang jika kita lihat, guys, ya, dari rutinitas pembagian dividen, ketika Demas ini tidak bagi dividen final di tahun 2024,
Maka saya melihat bahwa banyak investor yang berharap bahwa Demas akan kembali bagi dividen, terutama di bulan Desember 2024 ini. Karena secara historikal memang biasanya untuk Demas ini bagi dividen lagi di bulan Desember ya. Untuk Kumdet di, Desember 2023 lalu, itu dividennya Rp12 per saham ya, untuk tanggal Kumdetnya di 8 Desember 2024. So, seharusnya jika Demas akan bagi dividen lagi, maka, seharusnya nanti akan ada berita ya, terutama di awal Desember 2024 ini. Tapi kalau misalkan sampai tanggal 8, sampai pertengahan bulan Desember ternyata tidak ada berita apapun ya, terkait dividen Demas, maka ada potensi Demas ya untuk full year 2024 ini tidak bagi dividen. Dan ada potensi anjlok juga ya jika Demas ini tidak bagi dividen kembali. Nah, karena kalau misalkan kita perhatikan, memang, ketika dividen di pertengahan tahun kemarin ya, ketika Demas ini absen tidak bagi dividen, harga saham Demas itu turun guys, dari Rp167 per saham ya, sampai di Rp144 per saham, tapi bisa kembali naik lagi guys ya, akibat fundamental yang masih oke. Nah, Demas kita melihat masih ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari investor domestik dan juga investor retail. Tapi beberapa investor asingnya mulai melakukan akumulasi ya, meskipun memang tidak terlalu besar, hanya 620 jutaan saja. So, ya kita sudah melihat guys ya beberapa potensi ya dari saham-saham yang rutin bagi dividen. Untuk Demas tambahan saja ya, yang berarti kita sudah membahas 5 saham yang berpotensi bagi dividen. Tapi untuk Demas ya kembali lagi, ini masih belum ada tanda-tanda ya untuk Demas bagi dividen. So, apakah teman-teman masih pegang Demas untuk dividen investing? Saya rasa masih banyak ya teman-teman investor yang memegang saham Demas untuk dividen investing. Dan kembali lagi berharap untuk Demas bisa bagi dividen di bulan Desember ini. Karena kalau misalkan kita lihat juga dari historisnya, biasanya dividen di akhir tahun ya untuk Demas ini bisa lebih besar dibandingkan dividen di pertengahan tahun gitu guys ya. Dan semoga nanti Demasnya bisa bagi dividen lagi. Tapi ya tentunya kita belum tahu ya apakah Demas ke depannya akan rutin bagi dividen atau malah tidak. Tapi kalau misalkan keputusan dari, perusahaan Pura Delta Lestari Tbk tidak bagi dividen kembali, ya maka ada potensi harga sahamnya malah bisa turun cukup dalam, seperti itu. Oke guys, ya kalau misal teman-teman ingin sharing-sharing sama apa yang teman-teman pegang ya di, saat ini, boleh teman-teman sharing saja di kolom komentar, dan kalau misal ada pertanyaan pun terkait saham yang mungkin teman-teman bingung ya, sedang floating loss ataupun nyangkut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terakhir, buat teman-teman yang ingin mendaftar dan juga menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman silahkan mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.